When you feel me alone, when the chaos is rising, leading the charge, yeah, I'm coming, I'm fighting. Swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll be your army. Halo Sobat SRC, ketemu lagi dengan saya Sony Trilaksono dari SRC Lia Minimarket. Lama sekali sudah tidak pernah upload video lagi. Selalu seperti itu openingnya karena ya memang lagi sibuk ya. Oke, kali ini kita akan belajar lagi, sharing-sharing dikit tentang sebuah sistem yang ada di toko. Biasanya juga sudah kita lakukan, tapi ini nanti ada contoh kasus yang bisa kita jadikan pelajaran bersama ya. Saya juga banyak belajar dari hal ini, akhirnya menemukan bahwa ada yang harus diperbaiki dari sistem ini. Nah, apa yang kita bahas kali ini yaitu sistem konsinyasi. Nah, teman-teman SRC ini pasti sudah pada tahu ya kalau sistem konsinyasi itu seperti apa, tapi alangkah baiknya kalau kita nge-refresh lagi sebenarnya sistem konsinyasi itu seperti apa sih. Nah, sistem konsinyasi itu adalah kerjasama antara penjual di mana pihak penjualnya itu menitipkan barangnya ke toko. Jadi ada seorang produsen, misalkan produsen roti, dia menitipkan barangnya di toko untuk dijualkan di toko kita misalkan. Nah, nanti terserah misalkan dia jual dari produsennya harganya 10.000, terserah nanti pihak tokonya mau jual berapa. Nah, sistem kerjasamanya seperti apa? Mereka titip misalkan 10 item barang, 10 pieces barang. Nah, nanti ketika jangka waktu tertentu akan datang lagi, terus dicek berapa jumlahnya, kemudian bayar yang laku, yang tidak laku akan diganti yang baru. Seperti itu konsep konsinyasi sebelumnya. Nah, ternyata ada kejadian yang terjadi belakangan ini di teman-teman SRC juga di area Jawa Timur. Itu ada satu produsen yang istilahnya nakal ya, jadi dia melakukan modus di mana dia mengakali toko-toko yang dititipi produknya. Jadi mereka mengambil keuntungan dari situ. Nah, mungkin di sini saya akan menyampaikan kronologisnya. Jadi biar kita nanti sama-sama bisa belajar bahwa ada loh kejadian seperti ini. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi bagaimana cara menghandlenya dengan baik dan benar. Oke, seperti ini kronologisnya. Nah, ini hanya ilustrasi saja ya, Jadi pada tanggal 1 Agustus 2023 ada seorang produsen, si mbak-mbak ini datang ke toko, ngomong, "Pak, mau titip roti di toko, sistemnya konsinyasi ya." Nah, biasanya kita, termasuk saya pun, kalau ada orang datang untuk nitip barang, saya itu lebih relatif untuk mengiyakan. Karena ya selama tempat masih ada, selama masih bisa, kenapa enggak sih kita bantu produsen-produsen itu biar ada lahan untuk jualan, biar dapat rezeki juga gitu ya. Pasti biasanya saya okekan. Oke, silahkan, semoga laris. Nah, kemudian sama di tanggal masih di hari itu, ini Pak, saya titip roti 12 pieces. Notanya 2 minggu lagi saya kesini bayar yang laku. Seperti itu kan biasanya konsinyasi. Oke, gitu. Nah, barangnya sudah ditata di rak, jadi sudah tata di rak ada 12 pieces. Dicek 12 pieces, aman, pakai nota di tanggal 1 Agustus. Nah, 2 minggu kemudian, di tanggal 15 Agustus, si produsen datang lagi. Nah, biasanya kita kan nggak selalu bisa fokus ke orang yang ngedrop barang atau segala macam. Kadang itu kita nggak aware, terus relatif mengabaikan ya. Jadi, "Pak, mau restock roti, saya langsung ke rak ya." Mereka akan datang langsung ke rak,
diambil yang nggak laku, di stok barang baru, dihitung barang yang nggak laku itu berapa, terus kita bayar yang lakunya berapa disesuaikan dengan nota. Nah, kejadiannya seperti ini, Pak saya mau restock roti ya, saya langsung ke rakyat, oke atur aja, saya lagi sibuk misalnya. Si penjualnya juga si pemilik tokonya nggak aware dia lagi sibuk, terus si produsen rotinya bisa akses langsung ke rak. Terus setelah dia cek di raknya, wah nggak ada yang laku nih. Jadi di rak itu kondisinya masih 12 pieces. Dari pertama dia datang masih pertama dia stok 12 pieces, hari itu setelah 2 minggu masih tetap 12 pieces, berarti nggak ada yang laku. Mumpung lagi sibuk kerjain gitu. Jadi dia masuk ke toko itu sebenarnya cuma bawa 6 roti baru. Terus tekniknya dia yang roti lama itu diganti yang roti baru, terus cuman 6. Terus dia ngomong, Pak ini nih nota yang baru ya, rotinya laku 6 nih, sisanya yang 6 tak bawa pulang gitu. Padahal harusnya kan 12-12-nya diganti. Dia cuman ganti 6 tok. Yang 6-nya ditunjukin ke kita, terus disuruh bayar karena sisa 6 gitu ya. Oh, laku 6 ya, oke saya bayar. Nah, gitu. Jadi modusnya seperti itu. Dia nggak ganti semuanya, diganti cuman separuh, yang lainnya dianggap sebagai barang yang laku. Nah, lumayan nih, roti nggak laku tapi tetap dapat cuan. Coba di toko lain, pas jam sibuk aja datangnya. Jadi biasanya memang kalau penjual-penjual nakal ini datangnya di waktu-waktu yang sibuk seperti itu. Nah, kemudian si pemilik tokonya ya pusing lah akhirnya setelah ngitung-ngitung lagi, kok uangnya kok nggak ada, tapi barangnya juga laku, gimana ini uangnya hilang kemana gitu. Kita jadi penjual toko itu akan pusing ya kalau kejadian seperti itu. Nah, hal ini bisa terjadi di hampir semua produk yang konsinyasi. Jadi produk yang konsinyasi itu kebanyakan kan produk-produk UMKM. Nah, sebenarnya kita pemilik toko itu juga kan sebenarnya pengen membantu mereka ya buat jualan. Tapi kalau ada yang nakal gini kan kita juga harus lebih protektif lagi. Jadi di sini saya bukan menyalahkan UMKM-nya, saya hanya memberikan wanti-wanti kepada pemilik toko agar lebih aware lagi terhadap oknum-oknum seperti ini. Jadi tadi juga sempat ngobrol sama istri saya dan akan saya sampaikan ke karyawan. Jadi gimana nih cara untuk mengatasi hal ini, gimana caranya? Nah, cara yang paling benar adalah mereka tidak boleh akses langsung ke rak. Jadi mereka harus datang ke kasir, harus ada satu representatif orang buat ngawasi mereka, berapa yang dihitung, berapa yang laku, berapa yang nggak laku, terus barang barunya berapa, dipastikan jumlahnya disamakan dengan notanya. Itu yang wajib dilakukan. Terus kalau toko kita sudah pakai sistem kasir, kita juga harus ngecek lagi stoknya. Jadi kalau mereka restock, kita juga harus ngerestock barang di aplikasi kasirnya, karena kebanyakan produk-produk yang konsinyasi itu tidak ada barcode-nya. Yang dilakukan di toko kami itu ya karena nggak ada barcode-nya, terus harganya relatif sama, hampir tiap item itu sama, ditembak rata, oh produk A jumlahnya sekian, diisi 1000. Nah, itu ternyata adalah cara yang salah, akan mempermudah mereka untuk melakukan kecurangan di toko kita, dan kita akan sulit sekali kontrolnya. Jadi memang item barang jumlahnya itu harus diinput dengan precise, dengan tepat, jumlah yang masuk berapa, jumlah yang keluar berapa. Jadi kita akan tahu nanti, oh ternyata meskipun kita kelolosan pada waktu pengawasan pas mereka restock barang, kita masih bisa ngontrolnya dari stok di komputer kasir. Jadi kita pas mereka datang lagi, kita akan tanyakan hal tersebut. Nah, itu juga bisa diperkuat dari kalau misalkan kita punya security CCTV di toko. Jadi itu bisa dijadikan salah satu bukti ketika mereka melakukan restock ulang di rak. Nah, itu sih. Jadi kejadian seperti itu. Nah, setelah ini saya akan tayangkan
ada kejadian di teman kami di SRC Nadira Sel kalau nggak salah. Jadi kejadiannya pelakunya ketahuan dan akhirnya ya ditindak oleh pemilik tokonya. Dijarne roti kuwi cek apik dijarne nek kono ternyata ditambahi ya lah ditambahi terus akhirnya jare iki diretur akhirnya dihitung returan bener malian lebune bener carane ngono kuwi moduse ngono kuwi saiki ora payu saiki aku kudu bayar berapa 81 100 Kayak wis suwi lho, Pak. kowe nyambut gawe ini suwi Mboten, Bu. Montore mobilnya, Bu. suwi hal ngono kuwi ora jelas saiki ora mek teko kene tok bayangkan saiki sampean tak weki penggawean nek kene ha sawi tak weki ha Jadi pelajarannya kali ini adalah bagaimana kita harus juga mengontrol sistem konsinyasi itu biar kita sama-sama bersimbiosis mutualisme ya. Jadi kita diuntungkan, teman-teman produsen UMKM juga diuntungkan, sama-sama gitu loh. Jadi kita yang punya toko oke, pemilik produknya juga oke. Jadi kita akan berbisnis dengan lebih sehat lagi. Itu aja sharing saya kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang pernah ngalamin atau ada yang pernah kejadian hal yang sama, silahkan komen di bawah, kita sharing-sharing biar ekosistem dunia retail kita itu semakin sehat. Begitu ya. Terima kasih. When you're down